Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yana Gumilar. Di video kali ini saya akan membahas tentang Ma'rifatullah, materi 1-5 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang ketiga. Ahamiyatu Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi yang bahwa Ma'rifatullah, mengenal Allah, bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyum, Ma'rifatullah yang dimaksud oleh Ahlul Ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Orang-orang yang mempelajari Ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan. Ra'ful iman wa taqwa. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka, di antaranya Al-Khalifah, bahwa Allah SWT menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Takimuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Al-Amnu, bahwa Allah SWT akan mengondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Al-Barakat, keberkahan yang melimpah. Al-Hayatun Tabiyah, atau kehidupan yang lebih baik. Al-Jannah, surga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdauslah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya yang tak hendak berpindah darinya. Ciri-ciri dari Ma'rifatullah adalah seseorang yang dianggap Ma'rifatullah atau mengenal Allah SWT jika ia telah mengenali yang pertama ada asma, nama Allah SWT, sifat Allah SWT, af'al atau perbuatan Allah SWT yang terlihat dalam ciptaan dan terbesar dalam kehidupan alam ini. Dukungan dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli. Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Yang kedua ada dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah SWT. Yang ketiga ada dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia akan menyatakan bahwa dia tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pencipta alam beserta isinya. Selanjutnya ada jalan penghalang Ma'rifatullah. Yang pertama ada al-kubru ataupun sombong. Kedua ada az-zulmu atau zalim. Yang ketiga ada al-zibu, dusta. Al-fusuku atau fasik. Al-kufru, ingkar. Al-fasadu, fasad. Al-ghaflah atau lengah. Kasratul ma'asi atau banyak berbuat durhaka. Yang terakhir ada al-itriyab atau ragu-ragu. Dan berikutnya ada al-manawi min Ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Maradus syahwat. Al-fiksu, kefasikan. Fasik adalah orang-orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Allah SWT menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, yang telah pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang terakhir ada ratul masyai atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya ada maradu as-subhah. Yang pertama ada al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memberikan ayat-ayat Allah Ta'ala
baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang terserat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua adalah al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan marifah pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing di antara iman dan kafir. Yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berperang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai dan lengah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.